sosialita di pekerja saja tidak berorientasi kepada keuntungan, tidak berorientasi kepada nilai tambah. Kita adalah pengennya untuk menghasilkan nilai yang lebih. Ya Bu ya, jadi ini sekedar gambaran, tidak ada di materi saya pikir dengan diskusi-diskusi begini lebih bermanfaat. Ya, jadi kita sudah ketemu antara kebutuhan IKM dengan sarana yang dibangun sudah ketemu. Ya. Langkah berikutnya adalah langkah B adalah mensosialisasikan kemampuan layanan UPD tersebut kepada sentra IKM. Yang mana yang dimaksud disosialisasikan? Ini teman-teman yang di aparat atau di dinas, tolong apa yang dibangun ini, sarana layanan ini dengan mesin-mesin peralatan ini dibuatkan dalam daftar dan disampaikan kepada IKM. Sehingga IKM kita tahu, oh ternyata di sana ada ruangan, ada mesin peralatan yang bisa kami manfaatkan dalam rangka peningkatan kemampuan produksi kami. Jangan disimpan saja. Ya, saya yakin juga keripik pisang itu tidak banyak yang memakai karena tidak tersosialisasi, tidak tergambarkan kepada masyarakat Alor bahwa di sana ada sentra pisang yang mempunyai gedung, mempunyai mesin peralatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Alor di dalam berproduksi. Ya. Harus kita memperlihatkan itu, harus menyampaikan itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Dengan demikian tidak ada sia-sia. Saya kemarin datang ke sana, ya saya gembira karena untung ada saya dapatkan satu, artinya itu sudah berfungsi. Tetapi secara keseluruhan dari 18 ruangan produksi, menurut informasi Pak Daten baru 5. Ada satu yang berproduksi terus menerus sana adalah pembuat roti. Dan saya wawancara langsung ibunya sama bapaknya, dia bilang, Pak, kami bersyukur sekali Pak ini ada, karena kami punya produksi sekarang meningkat dan permintaan baik. Ya, ingat ibu, industri makanan itu perlu adalah kesehatan makanan tersebut. Ya, cita rasa makanan tersebut. Kalau ibu bekerja di rumah masing-masing menyatu dengan dapur, kemungkinan cita rasa produknya itu akan terpengaruh dengan cita rasa masakan sehari-hari. Ya, makanya kita minta harus ada ruangan produksi khusus. Nah, dengan memanfaatkan sarana yang ada di sana, kualitas hidup bisa lebih meningkat. Kalau kualitas lebih meningkat, berarti kemungkinan peluang pasarnya akan lebih banyak. Peluang pasar lebih banyak, berarti pendapatan akan lebih banyak. Dan itu yang kita harapkan. Ya. Orang industri itu berpikiran begitu. Bagaimana masyarakat yang sedia bisa menghasilkan pendapatan yang banyak. Gitu. Ya Bu ya, mudah-mudahan 9 saya ini masuk di telinga kanan, tinggal di hati dan di otak. Mau hatinya sakit mau tidak itu nomor 2, yang penting tinggal di dalam. Dia tidak keluar masuk di kanan, keluar di kiri. Ibu mau mengatakan itu Pak Iskandar kasar, silahkan. Ibu mau caci maki saya, silahkan. Yang penting ibu berkembang. Itu aja cita-cita saya. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidak begini Bu, kalau orang lain datang, orang Jawa nggak mau dia ngomong begitu. Dia punya pikiran, ibu maju tidak maju bukan urusan saya. Yang penting saya datang menyampaikan materinya, tanda tangan, selesai saya pulang. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Saya pengen ibu berubah. Ibu ketemu dengan Iskandar, rambutnya sudah putih semua, sudah berubah dari hitam ke putih. Saya harapkan ibu juga berubah. Apa yang berubah? Jangan ikut rambutnya. Yang berubah adalah usahanya. Ya. Sehingga besok lusa anak-anak ibu-ibu semua sudah sejahtera. Kehidupan rumah tangga ibu sendiri. Ya. Dan itulah saya sejak kerja di perindustrian, saya mulai dari Balai Besar Tekstil di Bandung, terus dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Saya membina masyarakat itu karena saya langsung di industri kecil. Saya bisa beberapa desa saya bisa ubah dari kehidupan ekonomi yang sangat lemah berubah menjadi kehidupan yang lebih baik sampai anak-anaknya semua
awalnya hanya ada pembantu rumah tangga, anak-anaknya di kampung itu sekarang hampir semua jadi sarjana. Hanya dari suatu kehidupan yang tadinya kegiatan supaya yang sebelumnya. Tadinya rumahnya hanya beratap rumbia dengan rumah panggung yang dari kayu. Setelah saya bina dengan kegiatan perpustakaan, mereka bisa ubah pendapatannya. Ya. Begitu juga anak-anaknya yang tadinya hanya masuk ke kota jadi pembantu rumah tangga. Dengan kehidupannya ada kegiatan industri di daerahnya, memelihara ulat sutra, meminta, dia jual dan mendapatkan hasil di situ. Bukan lagi jadi pembantu rumah tangga. Sekarang mereka semua anak-anak sudah pada umumnya sarjana. Yang tadinya tidak ada haji di situ, sekarang hampir di desa itu sudah menjadi haji. Jadi itu pesan saya. Saya tetap aja sebagai pegawai negeri, tapi mungkin karena doanya mereka semua yang saya bina begitu, saya mesti berikan kekuatan dan kesehatan untuk saya bisa jalan-jalan ke daerahnya orang. Iya kan? Iya. Ini kan sampai jalan-jalan, bukan untuk mencari uang. Saya sudah mengatakan saya untuk mencari uang sudah lewat waktunya. Usia pensiun kan sudah bukan usia mencari uang. Ya bukan sombong atau apa. Untuk kehidupan saya sudah cukup. Saya sudah dapat pensiun. Apalagi pensiun saya itu sudah cukup. Hanya tinggal saya dengan ibu kan. Anak-anak semua sudah sarjana, sudah selesai. Silakan mencari kehidupannya masing-masing. Ya. Rumah juga ada tapi bukan Islam. Sederhana saja saya punya cerita ibu. Rumah saya cukup sederhana, bukan tidak ada. Kendaraan juga saya punya, tapi bukan kendaraan mewah. Ya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini kan bukan kemewahan. Jadi jangan kita terbelenggu dengan ukuran materi ibu dan bapak sekalian. Ibu berupaya. Orang budaya Indonesia yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah siapa? Bapak atau ibu? Bapak kan? Ibu bekerja hanya sebagai faktor penambah penghasilan rumah tangga. Jadi ingat, jangan ibu terlalu fokus di situ, akhirnya ibu mengabaikan tanggung jawabnya ibu sebagai pendamping kepala rumah tangga. Tapi bukan berarti jangan berbuat itu, bukan ya. Tapi jangan sampai hanya mencari uang untuk membantu bapaknya, rumah tangga ibu morat-marit, anak-anak tidak terurus. Ya. Saya istri saya tadi dia kerja, dia lama kelamaan dia berhenti sendiri karena dia bilang saya tidak bisa fokus untuk mengurus rumah tangga. Ya udah, rezeki itu kan sudah ada. Kalau ajaran agama kami ibu dan bapak sekalian, rezeki itu sudah Tuhan sudah atur sebelum kita lahir di muka bumi. Hanya kenapa kita berusaha? Karena itulah ikhtiar kita. Di mana rezeki saya itu yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita hanya diam, tidak akan datang rezeki walaupun Tuhan sudah berikan. Tapi kita harus mencari rezeki kita itu di mana. Caranya itulah dengan melalui ikhtiar. Ada ibu yang bergerak membantu suaminya untuk mendapatkan uang dengan mengolah keripik pisang, ya kan? Ada yang membuat roti, ada yang membuat mengolah madu. Itu dalam rangka kita mencari rezeki. Dan kadang-kadang rezeki itu saking kita tidak tahunya. Anda harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan rezeki. Ibu pernah yakin nggak bahwa pagi hari itu dari kemarin ibu dapat kue dari dinas pendidikan? Kue itu kan rezeki. Ya, itu bukti bahwa Tuhan itu sudah memang memberikan rezeki kepada setiap umatnya yang akan ada di muka bumi. Ya, pasti. Saya tidak tahu ini kue dari mana, tapi ini adalah rezeki saya apabila saya makan. Apakah semuanya rezeki buat saya? Tidak, karena tidak semua saya makan. Ya. Jadi ibu dan bapak harus percaya bahwa rezeki saya itu sudah Tuhan berikan. Hanya saya tidak tahu di mana rezeki itu berada. Itulah gunanya kita melakukan ikhtiar. Ini adik saya satu orang. Tahu nggak latar belakang pendidikannya apa? Dia anak dari sekolah menengah teknologi industri. Harusnya dia orang industriawan.
baik di sektor ibu berusaha, kita siapkan sarana yang ada ini. Ya. Kita siapkan ini, silakan tinggal ibu mau pakai nggak? Carilah rezeki ibu itu di sarana yang kita bangun. Itu pun merupakan rezeki bagi ibu. Tidak semua daerah kita berikan, kita bangunkan gedung, mesin, peralatan untuk pengolahan madu, hanya alam saja. Itu rezeki buat masyarakat tahu. Nah sekarang kita sudah berikan itu, ini tidak dimanfaatkan. Apa ini bukan mubazir? Ya, kita sudah gedung sarana perkusi untuk pertemuan tidak dimanfaatkan. Apa itu tidak menolak pemberian Tuhan? Ya, kita sudah berikan, bangunkan dan kasih mesin peralatan pengolahan bangku. Tidak dimanfaatkan oleh masyarakat awam. Apa itu tidak mengkufuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada masyarakat awam? Sudah diberikan ruangan pengolahan pisang, keripik pisang, belum dioptimalkan. Apa itu bukan tanda-tanda tidak mensyukuri terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dan ingatlah, ingat sekali lagi saya ingatkan, bagi siapa yang tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadanya, maka tunggulah penderitaan bagi dia. Ya. Tapi bagi siapa yang mensyukuri yang Tuhan berikan, maka kenikmatan hidup itu akan terus berlanjut. Sekali lagi, bukan terhadap besarnya uang yang kita dapatkan. Mohon tidak terlalu berpikiran kepada kebenaran, karena yang namanya rezeki bukan hanya uang yang kita beri. Makanan pun adalah rezeki. Kalau makanan satu kue ini Tuhan melewatkan, itu kemudian saya makan, maka itulah yang memberikan keberkahan dalam hidup saya. Ya mohon maaf Bu ya, saya bukan penceramah, bukan ustaz, tapi saya coba mengorek saja falsafah hidup dan pengalaman hidup saya. Wajar juga kalau saya sampaikan karena saya adalah yang paling tua di sini. Ya kan? Saya sudah berusia 68 tahun. Saya tidak tahu, mudah-mudahan ibu semua bisa mengikuti usia saya yang bermanfaat kepada masyarakat. Baik ibu, jadi tolong dimanfaatkan sarana yang kita sudah siapkan. Bahwa itu ada kendala pasti, karena tidak semua itu langsung kita mendapatkan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita ada ikhtiar. Ya. Kalau misalnya di pisang mesin serisnya kurang tepat, ya coba kita cari-cari korek-korek sendiri, akhirnya kita bisa terbiasa. Ingat, yang namanya mesin-mesin baru itu kan sesuatu yang baru. Kita tidak terbiasa. Kita harus mencari salahnya sendiri di mesin tersebut. Kita berumah tangga saja, pasangan suami istri kan harus saling menyesuaikan. Ya, masing-masing mencari salahnya untuk bisa saling berhubung. Kalau tidak ketemu, bisa bentar terus, berperai terus. Sampai juga mesin slice. Mesin slice benda mati yang hanya bisa berputar. Kalau bukan kita menyesuaikan, bagaimana tebal tipisnya daripada pisang yang kita tekan ke dalam, bagaimana tebal tipisnya dari ubi singkong yang kita slice, maka itu tidak akan bisa mendapatkan potongan irisan-irisan yang standar. Jadi kebiasaan dulu. Tidak apa-apa untuk sementara mungkin tidak rata, mungkin ada kendalanya, tapi ibu pelajari terus sampai akhirnya menemukan keadaan daripada mesin tersebut. Kemarin dalam perjalanan saya sudah ingatkan padatkan sama Pak Fatah. Saya bilang kalau ada mesin peralatan tidak jalan, hati-hati dengan aparat pengawasan. Karena tidak ada pembelian pemerintah, pengadaan mesin peralatan oleh pemerintah yang dibayarkan tanpa mesin tersebut. Baru dia kaget. Begini Pak Surya, begitu aturannya. Berita acaranya pasti harus berita acara tersebut, mesin tersebut dalam keadaan jalan, bukan beroperasi, tapi sudah jalan. Ya, ya di sini hasilnya makin meningkat. Ini rumus-rumus sederhana aja tuh, tapi tolong dihafal aja. Ya, kalau harga jualnya saya naikkan, volume penjualan saya tetap, maka pendapatan saya, hasil penjualan saya akan meningkat juga. Tapi apakah sudah akan untung? Ya, belum tentu kan?
Yang mana yang perlu kita kendalikan selaku orang produsen? Saya selamanya minta di sini yang dikendalikan. Apa di sini? Biaya itu apa? Biaya bahan baku yang ditandatangani dengan berita acara baru dibayarkan pelunasan daripada barang tersebut. Nah, kalau jalan itu tidak jalan, berarti kita menyimpang dari aturan. Nah, persoalannya berikutnya adalah kepada IKM. Kalau ibu-ibu membiasakan ini menggunakan mesin-mesin tersebut, pertama memang pasti salah. Tidak ada orang yang langsung bawa mobil saja, tidak langsung kita bisa bawa mobil. Manusia saja tidak ada yang langsung dari bayi bisa langsung diangkat. Semua kita pernah jatuh pada saat kita mulai jalan. Adakah yang bisa langsung